teman-teman Pujuan Pendidikan, apa kabarnya nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja dan juga dalam keadaan yang sehat nih teman-teman. Dan juga aku berharap bahwa kegiatan kalian hari ini dan aktivitas kalian dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Sebelum memulai kegiatan hari ini, aku ingin mengingatkan untuk teman-teman yang sedang berada di luar rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatannya ya teman-teman. Dikarenakan virus COVID-19 ini masih ada walaupun kasusnya sudah mulai menurun. Tapi tidak ada salahnya kita tetap waspada dan juga tetap menjaga kesehatan kita. So, tanpa panjang lebarnya lagi, here we are di IMPod alias podcastnya IPB Mengajar. Kali ini adalah episode kelimanya IMPod nih teman-teman, yang pastinya nggak bakalan kalah keren dari episode IMPod yang sebelum-sebelumnya. Boleh tebak nih teman-teman, untuk hari ini ada tema apa aja sih, pembicaranya siapa aja, boleh dipikirin di pikiran teman-teman sendiri ya teman-teman. Untuk kali ini, aku membawa satu narasumber yang cantik banget, yang hebat, keren, terbaik, lainnya lah pokoknya ya. Aku di sini bawa satu orang kakak, namanya Kak Audrey Aulia Masita Dewi atau yang biasa dipanggil Kak Audrey. Halo Kak Audrey, selamat datang di IMPod podcastnya IPB Mengajar. Halo, thank you Angie. Sebelumnya boleh kali ya Kak, perkenalan singkat terlebih dahulu agar teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini bisa kenal nih sama Kak Audrey. Oke, thank you. Halo teman-teman semuanya yang dengerin podcast ini nih dari IPB Mengajar ya Angie. Oke, mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Audrey Aulia Masita Dewi, biasa dipanggil Audrey. Dan aku merupakan mahasiswa IPB University angkatan 57 dari Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Dan mungkin untuk kesibukannya sama nih kayak yang teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain. Jadi kayak ada kegiatan organisasi, kepanitiaan. Dan aku juga sering ikut lomba-lomba perlombaan gitu. Mungkin itu sih dari perkenalan singkat dari aku. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi Kak Audrey ini dari agribisnis ya Kak, angkatan 57. Ya, Oke, aku udah yakin lah ya teman-teman udah mulai familiar sama sosok Kak Audrey ini. Aku buka dengan pertanyaan sederhana ya Kak. Aku mau tanya dulu nih, kabarnya Kak Audrey hari ini bagaimana nih Kak? Baik kah atau lagi pusing? Gimana nih Kak? Oke, alhamdulillah teman-teman, kabar Audrey sekarang sehat, baik kesehatan, kepikiran semuanya alhamdulillah sehat. Oke, puji Tuhan ya, sehat-sehat aja. Oke, kalau aktivitas hari ini gimana Kak? Lancar kah? Atau ada kendala atau apa? Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini lancar karena hari ini masih libur ya, jadi libur, cuman mungkin memang masih ada beberapa kegiatan dari pagi tadi sampai sekarang nih kegiatan podcast ini alhamdulillah lancar. Oke, untuk UAS sudah selesai kan ya Kak kemarin? Iya, udah selesai, nilainya juga udah keluar loh Angie. Gimana nih, hijau semua A atau gimana? Aduh, agak terkejut ya Kak ngelihat hasilnya. Iya, deg-degan gitu ya. Oke, puji Tuhan lancar lah ya Kak semuanya. Jadi tinggal liburan aja deh hari akhir-akhir ini seperti itu kan. Oke, selanjutnya nih Kak, aku dengar nih Kak dari bisikan-bisikan teman-teman dan juga dari kating-kating yang aku kenal, katanya nih Kak Audrey ini sosok yang aktif banget dalam kegiatan non-akademik, tapi prestasinya juga nggak kalah aktif di dalam akademiknya juga. Aku izin membacakan sedikit info yang aku dapat ya Kak dari teman-teman aku. Nggak katanya sih, tapi emang fakta, Kak Audrey ini pernah memenangkan bronze medal Southeast Asia Paper Competition di tahun 2022. Terus juga menjadi second winner Epic National Essay Competition di tahun 2022 juga nih Kak. Terus kalau non-akademiknya, Kak Audrey ini punya banyak kegiatan seperti menjadi Vice Director New Propella The Most Outstanding Community dan juga aktif di Community and Development Forum for Scientific Studies IPB University. Dan masih banyak banget prestasi serta kegiatan Kak Audrey lain selain aku sebutkan tadi teman-teman. Untuk dari sekian banyaknya kegiatan tadi nih Kak, boleh nggak nih Kak diceritain ke teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, gimana sih Kak pengalaman Kakak dalam meraih kegiatan ataupun dalam meraih prestasi yang telah Kakak capai tadi? Mungkin bisa diceritakan awal mulanya atau gimana perasaan Kakak atau apapun ya Kak, boleh feel free di sharing-sharing aja di podcast kali ini.
Oke, Angie, ya benar banget teman-teman. Jadi emang aku bisa dikatakan atau dikenal aktif gitu, baik dari organisasi ataupun perlombaan. Bahkan dulu tuh sempet kayak dikenal tuh gara-gara Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2021. Jadi aku pernah menjabat jadi Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2021, dan di situ mungkin kayak banyak tawaran sana sini untuk jadi pembicara baik di kampus ataupun di luar kampus. Jadi mungkin disitulah awal mula aku banyak dikenal orang gitu, mungkin ini mungkin. Terus kalau boleh berbagi nih informasi dari kegiatan-kegiatan yang emang pernah aku lakukan, yang pertama dari awal masuk kampus di IPB, keterima di IPB. Nah itu tuh aku nyusun rencana atau plan kan. Jadi kayak rencana aku di semester 1 ngapain, di semester 2, semester 3, sampai bisa dikatakan sampai nanti di semester akhir. Cuman mungkin kalau semester akhir kan belum mateng gitu ya. Jadi aku coba dulu, semester 1 sampai 4 nih aku bakal ngapain gitu. Nah memang bener aku di semester 1 dan 2, apalagi tuh di PKU ya kalau sekarang bisa dikatakan. Nah itu tuh aku bener-bener kayak nyari relasi, terus kegiatan tuh banyak banget awal-awal, baik itu kegiatan perlombaan, terus kayak kegiatan pelatihan, webinar segala macam aku ikutin. Jadi emang bener-bener kayak aku tuh sampai sakit gitu teman-teman, karena mungkin di awal agak susah untuk membagi waktu, ataupun mungkin kaget ya, akhirnya setelah itu baru bisa tuh cara membagi waktunya seperti apa. Jadi emang dari awal tuh aku ikut komunitas, terus aku ikut pelatihan, terus aku coba sendiri, dan misal pun kalah nih, contoh perlombaan, aku bakal coba ini salahnya apa, kurangnya apa. Terus nggak cuman itu, aku juga bukan gak ada rasa malu ya, tapi kayak pede aja untuk kita konsul aja ke cutting. Misalnya kayak Angie kan udah kenal nih dari sini, dari podcast, nanti tuh bisa aja kontakkan sama aku, karena kan semua orang terbuka gitu ya. Dan dan setahu aku dan sepengalaman aku itu di IPB juga, ataupun mungkin di dunia kampus yang lain, kita tuh kalau misal kita mau belajar, pasti orang yang mau ngajarin tuh pasti terbuka gitu. Jadi kayak aku juga suka belajar ke kakak tingkat, even itu aku nggak kenal ataupun nggak sedekat itu gitu. Terus aku ikut UKM juga, ke penulisan Forses. Jadi di situ emang benar-benar dilatih segala macamnya lah untuk kepenulisan. Jadi aku ikut lomba juga. Terus ada beberapa hal yang memang dasarnya kayak aku udah bawa dari SMA gitu, misal kayak aku di bidang modeling gitu dan lain sebagainya, ataupun public speaking. Nah itu aku latih juga, akhirnya lebih lagi dilatih di perkuliahan gitu, karena di perkuliahan kan banyak banget gitu ya tempatnya. Terus apalagi ya mungkin itu sih, semester 1-2 aku tuh ikut lomba, terus ikut ini dan ikut itu, karena SKS juga belum banyak kan, jadi kayak nggak full 24, karena itu emang dipaketin. Jadi kayak aku masih ada waktu untuk kegiatan-kegiatan lain. Dan baru di semester 3 aku lebih fokus tuh langsung daftar Mapres. Alhamdulillah waktu itu aku sempet jadi finalis mahasiswa berprestasi dari angkatanku, dan itu perwakilannya itu alhamdulillah terpilih tuh aku gitu ya, diamanahin lah sama dosen gitu. Padahal tuh masih angkatan 57, nah harusnya tuh yang daftar tuh angkatan-angkatan atas. Dan itu bersyukurnya kalian kalau misal kalian aktif dari semester 1-2, jadi di semester 3 kalian udah bisa daftar mahasiswa berprestasi gitu, dipilih dari dosen, karena dosen juga tahu nih bakal siapa yang bakal mewakili departemen gitu, intinya kayak gitulah. Terus apalagi ya, mungkin itu sih, mencoba. Jadi kalau gagal, coba lagi aja. Misal di perlombaan terus organisasi nggak keterima, coba lagi aja, teliti lagi apa yang kurang dari kita, kenapa kita nggak keterima, kayak gitu. Terus jangan putus asa, terus semangat, sama jaga kesehatan dan ngatur waktunya. Mungkin itu sih dari aku. Oke, jadi yang aku tangkap tadi, jangan pernah takut untuk mencoba ya Kak ya. Apalagi yang sering ditolak organisasi, karena sebelum di IPB mengajar ini aku juga ditolak organisasi lain nih Kak. Jadi kayak ya sedikit relate lah dengan ceritanya Kak Audrey tadi. Jadi pokoknya teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini, tetap semangat dan terus mencoba aja, dan jangan malu untuk sharing ke cutting yang even kalian gak kenal, seperti itu. Selain kegiatan non-akademik Kak Audrey yang tadi aku sebutkan nih Kak, pasti kan ada aja kan Kak yang bentrok sama kegiatan akademiknya Kak Audrey, seperti itu. Ditambah lagi ada juga kegiatan pribadi Kak Audrey selain kegiatan akademik dan non-akademik tadi. Kak Audrey ini pastinya pernah kayak merasa keteteran gitu kan ya Kak, kayak pusing gimana ngatur waktunya, atau apa yang diprioritaskan terlebih dahulu, seperti itu. Kak Audrey ini ada sedikit tips gak Kak untuk teman-teman yang lagi mendengarkan ini dari Kak Audrey sendiri? Gimana sih cara Kak Audrey mengatur waktu dalam kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik?
Terus ditambah lagi ada juga kan kegiatan pribadi Kak Audrey, misalnya mau santai, mau rebahan atau gimana. Pokoknya kayak tips mengatur waktu gitu Kak untuk teman-teman, karena kan masih banyak teman-teman yang merasa keteteran seperti itu. Salah satunya aku sih. Jadi kayak boleh Kak diceritakan gimana? Oke, thank you Angie. Mungkin tips dari aku ya, kalau bisa boleh memberikan saran nih yang pengalaman-pengalaman aku juga, dan aku sebenarnya juga masih belajar ya teman-teman, jadi harus digarisbawahi gitu. Jadi kalau keteteran gitu atau cara ngatur waktunya, bahkan aku sampai sekarang pun kadang pernah merasakan kayak bisa dikatakan keteteran atau susah lah ngatur waktunya. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan, kalian tuh harus tegas sama diri sendiri. Jadi kayak aku mau fokus kemana, terus aku mau kegiatannya mana, yang diprioritaskan tuh yang mana. Jadi kalian tuh harus bener-bener nyusun gitu. Jadi kayak aku tuh nyusun ya, misal akademik perkuliahan otomatis tuh nomor 1 ya teman-teman. Jadi kayak nggak bisa diganggu-gugat, aku tetap harus kuliah gitu. Nah baru setelah kuliah selesai atau tugas-tugas, baru tuh aku nyusun-nyusun yang lain gitu. Nah terus nyusun-nyusun yang lain pun ada yang kayak prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Jadi kayak benar-benar disusun. Oh, aku harus ini, harus ini gitu. Terus yang kedua aku biasanya nulis sih di notes gitu, kayak aku hari ini agendanya apa aja, aku bakal ngapain aja, terus aku emang ada aktivitas apa aja, jadi nggak bakal ketinggalan gitu. Terus kalau ada tugas ataupun ada agenda ataupun ada kegiatan lain tuh segera diselesaikan. Itu sih kunci utama. Jadi kayak misalnya ada tugas kuliah, kalian langsung kerjakan, nanti baru kerja apa ya, bisa next ke atau change ke kegiatan yang lain. Jadi kayak nggak beban dengan tugas kuliah yang tadi, karena mungkin minggu depan kalian bakal ada kegiatan yang lain gitu, dan kita tidak tahu tuh bakal kegiatan apa. Jadi kayak lebih baik bisa dikerjakan ya dikerjakan secepatnya gitu. Terus juga kalau masalah ngatur waktu, kalau Audrey pribadi misalnya kuliah dari jam 8 sampai jam 10 nih. Nah terus itu ada beberapa kan sempat kemarin offline, jadi kayak misalnya jam 8 sampai jam 10, terus jam 10 sampai 12 itu aku nggak ada kegiatan di kampus. Jadi aku langsung balik ke kos, karena kosan aku juga nggak terlalu jauh. Aku langsung ngerjakan apa yang aku bisa kerjakan gitu. Jadi aku nggak yang nongkrong atau aku malas-malesan atau apa. Jadi aku benar-benar ngejar waktu itu gitu. Ataupun kalian mau ke kafe kan, kayak di IPB juga ada beberapa kafe kan. Kalian kalau mau ke kafe dan misal ada budgetnya, kalian tuh juga bisa. Ataupun ke taman, ke perpustakaan sih, aku juga sering ke perpustakaan langsung ngerjakan apa yang memang harus dikerjakan. Karena apa? Dari awal kalian datang ataupun nyusun plan 1 hari itu harus bener-bener gitu. Jadi kalau aku pribadi gitu, jadi nggak bisa kayak ada waktu nyantai kalau memang aku lagi sibuk gitu. Tapi kalian juga tetap harus bisa apa ya, baik ke diri, maksudnya kayak diri kan, apa, kita pribadi juga ada butuh waktu istirahat dan lain sebagainya. Karena kalian tuh bisa kayak aku Sabtu Minggu aku nggak bakal menerima, misalnya kayak aku nggak bakal menerima job misalnya jadi pembicara, jadi MC moderator atau kegiatan yang lain di hari Sabtu Minggu, karena itu waktu buat aku untuk aku istirahat ataupun memperbaiki diriku lah, atau membaca buku atau sama hobiku. Nah itu kalian bisa tuh kayak menyusun dan menegaskan untuk diri kalian sendiri, kalian tuh bakal gimana, ngapain aja, dan itu harus lebih tegas gitu. Jadi terus juga nih ada poin lagi nih, karena kalian misalnya udah banyak ya kegiatan, misal udah megang 5, misal kepanitiaan 2, terus lagi ikut lomba yang running 2, terus satunya lagi mungkin kegiatan di luar kampus, terus ada yang nawarin kepanitiaan atau ada yang nawarin organisasi lagi. Nah kalian tuh jangan gak enakan untuk menolak, ataupun kalian jangan merasa oke, aku bisa deh aku untuk CV. Nah itu nggak bisa, karena kalian harus sadar diri kalian tuh udah memegang 5 yang emang bisa dikatakan berat gitu ya. Jadi kayak bisa aja di skip, ataupun kalian juga bisa nolak kalau kalian udah tahu kalian tuh udah sibuk gitu loh. Jadi kayak nggak bisa semuanya diterima, tapi kalian juga nggak bisa ada peluang kalian kayak ya udah deh kalau apa nanti aja deh karena aku sibuk. Misal ada peluang yang lebih bagus, lebih meyakinkan dan lebih bagus untuk kalian ke depannya, kalian bisa ambil selama kalian bisa. Kayak gitu sih mungkin dari aku, Angie. Oke, boleh tuh dicatat teman-teman, tipsnya banyak banget. Yang pertama, aku inget ya tadi kayak pokoknya atur jadwalnya sebaik mungkin di notes untuk hari ini apa aja. Karena jujur aja ya Kak, aku juga sih sering keteteran karena aku nggak tahu hari ini ada kegiatan apa. Kadang lupa Zoom-nya ternyata ada double atau triple device kayak gitu kan, jadi pusing. Pokoknya dicatat ya teman-teman, itu tips-tips dari Kak Audrey yang mungkin bisa berguna buat teman-teman kedepannya dalam mengatur waktunya. Selain mengatur waktu nih Kak, kan ada juga dari pengalaman Kakak mungkin ya,
kakak merasa kayak gimana ya, burn out atau cemas seperti itu di tengah banyaknya aktivitas yang sedang Kak Audrey lakukan. Tapi di sisi lain, Kak Audrey ini lagi dikejar deadline nih Kak sama tugas dari dosen. Seperti yang kita ketahui ya Kak, dunia perkuliahan ini kan fleksibel. Kadang dosennya seenaknya dijadwalnya dimajukan, dimundurkan, atau dihilangkan bahkan seperti itu kan. Jadi kadang cemas gitu kan Kak dalam melakukan aktivitas dan juga melakukan deadline seperti itu. Untuk Kak Audrey ini ada nggak Kak cara atau tips untuk menghilangkan rasa cemas dari Kak Audrey itu dalam menghadapi situasi seperti tadi Kak? Oke, thank you Angie. Nah, cemas itu kita nggak bisa memungkiri ya, emang cemas itu pasti bakal kita rasain gitu. Dan aku juga sering sih sebenarnya cemas sampai sekarang gitu. Misalnya ada kayak kepikiran ini dan itu, sampai kepikirannya tuh terlalu berat yang dipikirin gitu loh. Nah, misal kita cemas tapi ada yang tugas yang harus dikerjakan, kalau saran dari aku juga pernah sih di posisi itu. Mungkin teman-teman juga pernah di posisi itu. Namanya tugas dan itu kalau udah deadline harus dikerjakan. Jadi kayak bukan mengesampingkan kecemasan ya, tapi intinya tuh gini loh, kayak tugas nggak mau tahu kalian tuh mau senang, mau bahagia, mau apa, kalau deadline-nya udah misalnya jam 4 ya kalian harus kerjain gitu. Jadi ya gimana misalnya aku lagi cemas terus lagi banyak kegiatan yang lain, kepikiran yang lain, nah misal tugas itu emang kan dari kuliah ya dan itu harus dikerjakan, ya itu tanggung jawab aku sebagai mahasiswa dan aku harus tanggung jawab akan hal itu gitu loh. Jadi kayak harus tetap dikerjain. Terus yang kedua, kan kita punya temen, kita tuh bisa memanfaatkan temen, bukan maksudnya memanfaatkan dalam konotasi negatif ya teman-teman. Maksudnya memanfaatkan, misalnya kayak ngerjain tugas, misal kita bingung ataupun kurang atau apa, kita tuh bisa belajar bareng sama temen, ataupun kita ngerjain tugas bareng, itu bisa. Jadi nggak kita hidup sendiri tuh nggak juga gitu. Maksudnya kayak kita ya udah tugas sendiri, ngerjakan sendiri, cemas sendiri tuh nggak. Jadi sebenarnya kita tuh juga punya teman ataupun lingkungan sosial lah yang emang bisa membantu kita atau menyembuhkan keadaan kita gitu loh. Dan misal pun kalian cemas, pusing gitu, misal di kosan sendiri, kalian bisa ngerjain ke kosan teman ataupun ke tempat yang memang menurut kalian tuh bisa tempat lebih nyaman untuk mengerjakan, sehingga kecemasan itu bisa diminimalisir gitu loh. Nah, setelah tugas selesai, tetap kalau aku pribadi gimana caranya, tetap tugas itu harus dikerjain mau gimana kita gitu ya. Terus yang kedua, untuk menetralisir atau meminimalisirnya, setelah tugas selesai nih, misal kita tetap cemas atau kita kepikiran ini dan itu, memikirkan masa depan tuh sering, padahal kita kayak masih semester ini tapi nanti aku gimana ya, semester depan gimana. Terus lihat temen udah gini, temen udah gitu, apalagi di kampus tuh kan kayak kompetitif banget kan teman-teman. Terus kayak prestasi ataupun pencapaian yang lain tuh emang pada keren-keren gitu. Nah, kalau aku pribadi misal cemas, aku harus banyak-banyak bersyukur gitu, mikir oh ya kita bersyukur udah keterima di kampus, misal di kampus apapun itu kalian, ataupun bersyukur juga di kampus IPB juga, bersyukur banget udah keterima gitu. Terus juga yang kedua, mungkin lebih bersyukur, oh iya ternyata aku udah keterima di kampus, tapi ternyata aku juga bisa adaptasi nih di kampus, dan itu mungkin menurut kita tuh udah kelebihan gitu. Jadi kalian harus ngelihat yang pencapaian yang kalian udah lakukan gitu, sehingga kecemasan itu tuh kayak bisa diminimalisir gitu. Terus yang selanjutnya mungkin kalian bisa melakukan kegiatan yang bisa membuat cemas itu hilang. Misalnya contoh kayak aku kan suka olahraga gitu, misal kayak aku sering basketan tuh di kampus juga, basketan sama agribisnis, departemen ataupun fakultas ataupun bahkan IPB-nya gitu. Jadi kayak ya udah aku basketan aja, jadi kecemasanku tuh bakal hilang. Setelah basket kan kalau olahraga tuh ada hormon-hormon tertentu yang bikin kita langsung bahagia gitu loh, jadi kayak nggak terlalu cemas mungkin ya. Nah setelah itu baru mungkin kayak menyusun plan lagi, dan ingat nih ada orang tua di rumah yang emang kayak nungguin kita sukses ataupun pingin ngeliat kita sukses dan lain sebagainya. Jadi kayak harus ingat-ingat lagi tujuan utama kita, terus kita bisa meminimalisir dengan beberapa kegiatan, dan itu bisa dikembalikan ke kita lagi gitu, entah itu olahraga atau membaca buku. Terus aku juga biasanya tuh baca buku self improvement gitulah, intinya kayak bisa nguatin kita. Mungkin itu sih dari aku. Baik, itu dia teman-teman yang lagi merasakan cemas di tengah sibuk-sibuknya kuliah, tapi sibuk-sibuknya juga non-akademik seperti itu ya. Karena kan keduanya sama-sama penting ya Kak. Tapi yang aku dapat dari Kak Audrey tadi, kalau kalian lagi cemas, walaupun ada deadline, selesaikan dulu deadline-nya. Karena gimana pun juga itu tugas kita sebagai mahasiswa. Karena kan UKT itu mahal teman-teman, jadi kejar terus nilainya. Dan pokoknya kerjain aja deh tugasnya. Nanti setelah tugasnya selesai, kalian boleh deh bisa
meminimalisir kecemasan kalian dengan melakukan hal-hal yang kalian suka, atau bisa yang paling penting itu bersyukur seperti kata Kak Audrey tadi. Pokoknya kalian yang udah diterima di IPB ini kalian harus bersyukur karena yang masuk ke IPB ini kan banyak banget. Ratusan ribu orang yang mau masuk tapi kalian yang keterima. Itu yang patut kalian syukuri dari sekarang. Itu hal-hal kecil yang bisa meminimalisir kecemasan teman-teman. Lanjut Kak, pertanyaan yang masih relate dengan kondisi mahasiswa saat ini, itu tentang gimana tips dari Kak Audrey agar tetap konsisten dalam menjalani kegiatan kuliah meski di sisi lain lagi disibukkan sama kegiatan non-akademik atau lagi disibukkan sama perlombaan gitu Kak. Karena terkadang kan ada yang sampai merelakan kuliahnya gitu Kak, kayak demi aktivitas non-akademiknya. Mungkin karena mikir, organisasi ini bisa nanti outputnya buat gue dewasa gitu misalnya ya Kak ya. Karena padahal bayar UKT udah mahal-mahal tapi kuliahnya direlakan, kan agak gimana gitu ya Kak ya. Tanggapan Kak Audrey mengenai kasus itu bagaimana? Dan gimana tips dari Kak Audrey agar konsisten di keduanya? Seperti itu Kak Audrey. Oke. Mungkin tanggapan dari aku yang pertama, teman-teman, akademik ataupun non-akademik menurut aku tuh penting banget semuanya, karena kita nggak bisa ngandalin akademik aja di kampus. Kayak kita IPK-nya tuh 4, tapi kita tidak ada kegiatan-kegiatan dan CV kita bakal diisi apa gitu. Dan itu menurutku kurang bagus juga gitu. Dan misal kita IPK-nya juga nggak bagus tapi organisasi perlombaan kita bagus, dan itu kayak kurang seimbang juga. Jadi menurut aku nggak bisa memilih antara kayak mending ini atau mending non akademik atau mending akademik. Aku mending kayak ya keduanya harus dimaksimalkan. Itu menurut aku pribadi gitu. Tapi kalian juga tahu kapasitas diri, maksudnya gini loh, kayak misal akademik emang wajib ya bagus gitu kasarannya, ataupun maksimal lah, kita memberikan maksimal, entah itu hasilnya gimana, yang penting kita maksimal bakal kembalinya tuh maksimal gitu, ataupun hasil di IPBM tuh bakal ijo-ijo gitu loh teman-teman. Nah, kalian harus tahu kapasitas diri, maksudnya kayak non akademik juga penting, jadi aku harus ikut ini ataupun ikut itu. Nah, itu nggak bisa semua kalian ikutin dalam satu waktu. Jadi kalian bisa misal 2 bulan ini aku ikut lomba, 2 bulan depan aku organisasi fokus ataupun kepanitiaan, terus nanti 2 bulan lagi apa. Misal kalian tahu kapasitas kalian tuh nggak bisa secara bersamaan. Kalau misal kapasitas kalian tuh bisa secara bersamaan, misal kayak aku sekarang megang 2 lomba sama 1 organisasi dan itu aku bisa, ya udah kalian nggak apa-apa, karena kapasitas setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi kalian harus tahu kapasitas kalian dan tidak memaksakan akan hal itu gitu. Terus selanjutnya cara gimana ya, kayak tips and triknya kalau aku pribadi, yang pertama tetap akademik tuh nomor 1, karena iya tadi yang udah dikatain Angie gitu, UKT kan emang mahal gitu ya, mahal banget lah, bisa dikatakan tuh mahal gitu. Jadi kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa apa dengan UKT yang segitu, ataupun even kita nggak mikir UKT gitu, emang udah dibayarin beasiswa ataupun udah dibayarin orang tua misal gitu ya, tapi tetap kita harus maksimal gitu dalam perkuliahan. Contoh, kita tetap hadir dalam perkuliahan, kita dengerin, tahu ilmunya kayak gimana gitu. Nggak harus yang pintar banget ataupun harus yang paling rajin banget, enggak. Yang penting ada tugas dikerjakan, kalian rajin, kalian tahu gimana dan tahu seharusnya mahasiswa tuh bagaimana gitu di IPB, karena kita tahu di IPB tuh tugasnya banyak banget teman-teman. Jadi kalian ya emang misal pun nggak rajin ya harus dituntut rajin gitu. Jadi kayak kalian harus ngerjain tugas-tugasnya. Terus kalau dari akademik sendiri kan itu kan ada kayak mutu nilai gitu loh, misalnya kayak 40% dari UTS atau 40% UAS atau 25. Nah, kalian tuh bisa nyusun strategi dari situ. Jadi misal nih, ya udah aku kuliahnya nggak terlalu rajin misal, yang penting aku datang, tapi UAS sama UTS tuh aku tinggikan, karena kenapa, bobot nilainya tuh kayak 30 40 misal kayak gitulah. Atau teman-teman mungkin ya udah kuisnya aku gedein karena lebih besar nih bobotnya, kan tiap matkul beda-beda. Nah, kalian tuh bisa nyusun strategi dari situ, tapi tetap harus digarisbawahi, kalian tetap harus maksimal di segala halnya gitu. Lalu kalau non akademik, kalian bisa sesuaikan dengan kegiatan yang akademik tadi kan. Jadi yang akademik pertama, prioritas pertama, baru non akademik. Nah, non akademik kalian tuh bisa ikut di luar jam akademik itu, misal kayak perlombaan ini dan itu. Dan kalian harus sadarin kalau kalian aktif di keduanya, di akademik dan non akademik, otomatis ada beberapa hal yang kalian tuh bisa skip, misal kayak waktu tidur kalian tuh kurang, ataupun main atau ini dan itu tuh kurang, dan kalian harus benar-benar bagi waktu benar-benar, dan kalian tuh harus sadari itu, karena ya menurut Audrey pribadi itu bakal balik ke kalian lagi gitu loh. Misal kayak ya Allah aku capek banget ini dan itu, nggak bisa istirahat, tapi
ya itu keputusan kalian, tapi ternyata tuh ada hasilnya nanti di depan gitu loh. Misal oh ya ternyata juara dapat dana dari kampus, dapat dana dari yang ngadain lomba, terus kita bisa nambahin CV dan lain sebagainya. Jadi tips and triknya lagi nih kita pusatkan, jadi kalian tetap fokus ke yang akademik dan non akademik, terus susun strategi yang kayak di notes kata aku, jadi yang penting yang mana yang didahulukan. Terus jangan lupa pintar-pintar bagi waktu aja sih ke kalian masing-masing, dan menurut aku yang tahu kalian ya kalian sendiri. Jadi kayak even kalian bingung ya kalian gitu yang tahu kalian kegiatannya gimana, kalian harus gimana tuh kalian sendiri. Terus ingat tujuan awal kamu tuh di IPB udah keterima bakal ngapain, nanti setelah kamu di kampus bakal ngapain. Kamu misal kayak mau lanjut S2 otomatis aku harus gini-gini dan gitu, misal S2 nya mau ngambil beasiswa di luar, ataupun kalian mau lanjut kerja di perusahaan yang gede gitu, misal di SCBD dan sebagainya. Sedangkan di situ CV kalian itu harus emang bukan penuh ya, bisa dikatakan tuh bagus gitu untuk bisa keterima gitu. Dan mungkin itu sih dari aku, Angie. Oke, baik, itu dia teman-teman. Kalau lagi bingung mau konsistennya gimana, yang pasti tahu diri, bukan tahu diri ya, tahu kapasitas diri kalian, dan tahu nih apa fokus kalian ke depannya. Karena kalian masuk ke IPB, masuk ke jurusan yang kalian pilih, pasti kalian punya masa depan atau cita-cita kalian yang ingin kalian capai. Terus selain itu juga yang aku tangkep untuk tetap susun strategi, terus susun prioritas, bagi waktu, dan juga kayak sadar diri gitu lah ya. Kalau kalian kalau kalian capek atau nggak bisa ambil lomba itu, ya udah lepas aja atau pilih yang paling terbaiknya aja. Pokoknya teman-teman harus tahu diri kalian sendiri, karena orang lain nggak terlalu tahu diri kalian, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir ya Kak, bukan pertanyaan sih, lebih kayak wejangan dari Kak Audrey mungkin. Ada nggak kata-kata mutiara, bukan kata-kata mutiara sih ya, seperti wejangan, nasihat, sharing dari Kak Audrey yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, atau juga kepada teman-teman yang mengabdi di IPB Mengajar ini Kak? Aku persilahkan untuk wejangannya agar kita bisa sama-sama terus bisa semangat dalam kehidupan perkuliahan ini. Oke, thank you Angie. Jadi kalau mungkin dari aku, atau bisa dikatakan tuh bukan moto hidup ya, maksudnya kayak ada kalimat yang aku pegang gitu. Jadi kayak buat kalian semua ataupun mungkin buat aku juga gitu ya. Jadi aku yakin nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita tuh usaha, kita doa, terus kita maksimalkan, terus ada ridho dari orang tua, terus ada ridho dari Allah. Jadi selama kalian ada usaha, ada niat, terus kalian berdoa dan lain sebagainya, ada restu dari ortu, insya Allah bakal bisa terlaksana gitu apa yang kalian emang inginkan, apa yang kalian emang ingin wujudkan gitu. Jadi kayak nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu selama kita usaha. Mungkin itu sih dari aku. Oke, baik. Boleh dicatat ya teman-teman wejangannya dari Kak Audrey ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Nggak kerasa Kak Audrey, kita sudah berbicara hampir 30 menit. Nggak hampir sih ya, udah 30 menit juga. Banyak banget insight yang kita dapatkan sedari tadi. Terus jangan lupa juga nih teman-teman, tips Kak Audrey dicatat dan dipikirkan baik-baik gimana baiknya untuk diri kalian masing-masing ke depannya. Semoga IEMPOD kali ini dapat membantu teman-teman yang sedang kesusahan mengatur aktivitas akademik dan non-akademiknya ya teman-teman, agar kedepannya bisa diatur lebih baik lagi. Terima kasih banyak Kak Audrey sudah menyempatkan waktunya datang di IEMPOD hari ini di tengah segala kesibukannya Kak Audrey yang banyak banget tadi yang aku sebutkan. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhirnya. Sekian IEMPOD kelima dari aku, Angie, izin pamit undur diri. Sebelumnya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap semangat di perkuliahannya yang memang sulit ini ya teman-teman. Yakinkan aja apapun yang kalian tabur nantinya juga akan kalian tuai. So tetap semangat beraktivitas sebagai seorang mahasiswa. Jangan lupa tetap tunduk kepada ajaran dan tetap tunduk serta taat kepada Tuhan kalian masing-masing. Stay safe dan stay healthy. Have a nice day. Thank you and see you.